Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah dengan NIM 230101070137. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara saya tentang tradisi adat Banjar Bamandi Pangantin. Jadi, saya sudah mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang mana beliau menceritakan tentang apa itu pemandi pengantin, bahan, serta prosesi dari pemandi pengantin tersebut. Baru setelah itu saya akan memberikan refleksi atas wawancara yang sudah saya lakukan. Berikut adalah cuplikan dari wawancara yang saya dapatkan. Acara Bamamandi dalam adat Banjar itu merupakan simbol penyucian diri bagi diri pak calon pengantin. Tujuannya untuk menghilangkan atau menjauhkan dari hal-hal yang kada baik dari diri pengantin. Sekiranya mudah-mudahan bulan dia menuju berumah tangga itu mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, ketentraman, kesejahteraan, nilainya menjadi tuntung rahayu. Prosesi pemandian itu biasanya dilakukan sehari atau 2 hari sebelum pengantinan atau akad nikah. Dilaksanakannya biasanya sore hari. Bahan-bahan acara Bamamandi itu biasanya disediakan air kembang, banyu kembang, banyu yasin, bisa banyu nyiur merejen. Jadi lawan mayang itu prosesi mandinya. Sebelum mandi, pengantin tuh disiapkan dulu berpakaian yang bagus, nasi kira menutup aurat. Kalau bisa tuh di tempat yang tertutup aja, kada usah terbuka kayak itu nah. Ini mandi itu lawan orang-orang dari keluarga juga kalau bisa. Kalau mandi-mandinya itu sebelum akad nikah, sekiranya mandinya itu seorangan aja dulu. Karena belum muhrim kan, jadi mandi bisa neneknya, bisa mamanya, bisa guru ngaji kah, itu nah. Awalnya mandi itu sudah berbaju rokok tadi, jadi awal mandi itu yang pertama tuh banyu kambang 3 kali dulu di kapal diring. Pertama tuh berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dari segala sesuatu yang kada baik. Jadi tujuan pertama tuh 3 kali di kepala. Orang pertama dulu mandikan biasanya orangnya bertiga. Jadi orang pertama tuh ngubuh di kepala 3 kali. Kemudian bahu kanan 3 kali. Bahu kiri 3 kali. Hanya lutut 3 kali. Baru kaki 3 kali. Kemudian dilakukan lagi orang kedua lawan orang ketiga sama. Habis itu lalu mayang tuh dipupuk atau dikukus sekira paca, lalu ditumpahi banyu nyur anom yang sudah berkuyak, dikuyurkan di mayang tuh, dindingkan dia
biasanya disuruh meminum. Kemudian kemudian pulang Yasin sama juga diguyur juga Kak. Terus kembang mayang tadi digawe linang kurang bertiga tadi begiliran kurang pertama kedua sama kedua bermandi itu biasanya disuruh bodo dulu bermandi berganti baju yang sopan yang baik lalu dibacakan 2 salamat. Biasanya menyalamat tuh diadakannya wadah-wadah aja, nah kayak lakatan putih, lakatan abang, wajik, nah kayak bubur abang, bubur putih, pacing garok biasanya, cocor, tapai bisa juga, pisang bisa juga. Jumlahnya rajin bisa wadah itu di kisaran ganjil, bisa 3 bisa 5 atau 7 wadah-wadahnya toh. Biasanya disediakan cermin, lilin, suruy, minyak rambut, lawan pupur basah. Jadi orang yang bertiga nama mandi tadi tuh begiliran pulang, imbah dipupuri, disuruh diminyaki, disurui pengantin tadi tuh, lalu dicaramini lawan lilin nambah nyala. Tujuannya kada tahu juga, cuman kayak itu tradisinya. Habis sudah, kemudian membaca 2 salamat, lalu dicicipi wadahnya masing-masing. Dimakani masing-masing. Baik, dari hasil wawancara yang saya dapatkan, bahwa bama mandi pengantin itu adalah sebuah simbol penyucian diri dari calon pengantin sebelum dia memulai rumah tangga, di mana tujuannya adalah untuk membersihkan diri secara lahir dan batin oleh si calon pengantin agar membersihkan dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal buruk, serta bama mandi pengantin ini juga berguna untuk meminta keselamatan serta keberkahan sebelum dia memulai untuk berumah tangga. Nah, jadi pelaksanaannya itu biasanya dilaksanakan pada Hamin sehari atau 2 hari sebelum acara perkawinan. Adapun bahan-bahannya itu seperti air kembang, air dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, terus air kelapa muda, dan mayang atau tongkol bunga kelapa, dimana orang-orang yang memandikan itu adalah seperti orang tua dari calon pengantin, keluarganya, ataupun guru-guru ngaji yang pernah mengajarkan si calon pengantin itu mengaji. Prosesi mandi pengantin itu diawali dengan calon pengantin itu berpakaian dengan sopan dan menutup aurat. Dan tradisi ini dilakukan di tempat yang tertutup, serta kalau belum menikah sebaiknya si calon pengantin mandi sendiri dulu, tidak berpasangan, karena kan belum muhrim. Terus kata beliau, pertama-tama pengantin itu dimandikan dengan air kembang, di mana diguyur di kepala, bahu kanan, bahu kiri, lutut, dan kaki sebanyak 3 kali di setiap bagian. Dan hal itu diulangi oleh ketiga orang tersebut dengan cara yang sama dan dengan jumlah yang sama. Setelah itu pengantin bisa diberi wewangian seperti sabun mandi, sampo, atau sebagainya. Lalu terakhir diguyur lagi dengan air kembang tersebut dengan jumlah yang sama dan dengan cara yang sama. Lalu setelah itu mayang atau tongkol bunga kelapa tadi dipecahkan, lalu diguyurkan air kelapa muda di mayang tersebut di atas kepala pengantin sambil diminum sedikit air kelapa muda tersebut. Lalu habis itu diguyurkan juga
air dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran tadi, sama seperti air kelapa muda tadi, diguyurkan di mayang dan diminum sedikit. Setelah selesai mandi, pengantin berganti pakaian menjadi pakaian yang sopan, yang indah, dan menutup aurat. Lalu setelah itu dilakukan selamatan, di mana biasanya selamatan ini dihadiri oleh beberapa orang kampung terdekat, tetangga-tetangga terdekat, yang mana disajikan kue-kue seperti kue cucur, ketan merah atau lakatan habang dan putih yang ada telur rebusnya, terus bubur merah dan bubur putih, bisa juga ditambah tapai, pisang, dan lain sebagainya. Biasanya jumlah sajian ini dihitung dengan hitungan ganjil, seperti 3, 5, atau 7 per sajian tersebut. Setelah itu pengantin disuapi dengan kue-kue yang sudah disediakan tadi. Saat acara selamatan ini juga disediakan pula alat-alat kecantikan seperti pupur baras, minyak rambut, sisir, cermin, dan lilin, di mana ketiga orang yang sudah memandikan pengantin tadi itu akan mendandani pengantin itu lagi, seperti dipakai pupur, di rambutnya dikasih minyak rambut, dan disisiri. Selanjutnya ditutup dengan pembacaan doa selamat dan makan-makan. Jadi kue-kue yang sudah sediakan tadi dibagikan kepada tetangga-tetangga terdekat untuk dimakan secara bersama-sama. Baik, itulah tadi ringkasan dari hasil wawancara saya dengan seorang ibu rumah tangga tadi. Jadi, secara umum, tradisi mandi pengantin itu dapat dikatakan sejalan dengan ajaran Islam, selama dipahami sebagai bentuk penyucian diri, doa, dan permohonan keberkahan, bukan sebagai ritual yang diyakini memiliki kekuatan gaib atau unsur kesyirikan. Tradisi ini mengandung nilai positif, yaitu mengajarkan calon pengantin untuk mempersiapkan diri dari lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sebagaimana Islam juga menekankan pentingnya taharah atau bersuci, niat yang baik, dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memulai suatu fase hidup baru. Menggunakan air yang dibacakan ayat suci Al-Quran dan doa selamatan itu menunjukkan bahwa masyarakat Banjar itu mengislamkan adat agar sesuai dengan nilai tauhid. Jadi prosesi ini yang dilakukan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah juga mencerminkan kepatuhan terhadap batasan aurat dan hubungan non-mahram dalam Islam. Namun, dalam tradisi ini juga berpotensi tidak sejalan dalam Islam jika dipenuhi keyakinan-keyakinan tertentu yang mengarah pada unsur magis, seperti meyakini bahwa air kembang, mayang kelapa, dan makanan selamatan memiliki kekuatan khusus yang bisa membawa keberuntungan atau menolak bala tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama bahan-bahan dan simbol yang digunakan dipahami hanya sebagai sarana adat, bukan sebagai sumber kekuatan spiritual, maka tradisi ini tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Jadi bahkan menjadi hal yang positif karena mengandung doa, silaturahmi, dan adab memuliakan calon pengantin. Jadi dapat disimpulkan bahwa mandi itu pada masyarakat Banjar dapat dikatakan sejalan dengan ajaran Islam selama makna dan prakteknya tetap berlandaskan nilai untuk memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga akhlak, dan tidak mencampur adukan dengan unsur syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Selanjutnya bagian refleksi. Jadi tradisi pemandi pengantin ini memberikan pelajaran berharga bahwa budaya dan agama itu dapat berjalan secara berdampingan jika ditempatkan pada makna yang benar. Dari proses yang dilakukan itu terlihat bahwa masyarakat Banjar tidak sekedar mempertahankan adat warisan leluhur, tetapi juga berusaha mengisinya dengan nilai-nilai Islam seperti doa, kesopanan, dan kesadaran untuk memulai rumah tangga dengan hati yang bersih. Ada pesan kuat bahwa pernikahan bukan hanya sekedar acara seremonial, melainkan perjalanan suci untuk memerlukan persiapan lahir dan batin. Dari sinilah nilai Islam dan kebudayaan bertemu, di mana Islam mengajarkan pentingnya kebersihan hati, sedangkan budaya menghadirkan melalui simbol tradisi yang dapat dinikmati dan dikenang bersama keluarga.
Tapi dalam hal ini juga mengajak kita untuk menjadi lebih bijak dalam memaknai sebuah tradisi. Jangan sampai adat menjadi sebuah yang hanya dilakukan karena kebiasaan tanpa memahami maksud dan nilai spiritual di dalamnya. Tradisi memandi pengantin itu seharusnya menjadi momen introspeksi di mana calon pengantin ini apakah sudah siap memperbaiki diri, menjaga nama baik keluarga, dan membangun rumah tangga yang berlandaskan cinta, tanggung jawab, serta ketakwaan. Selama tradisi ini tuh dipahami sebagai sarana memperkuat niat baik, bukan ritual mistis yang diyakini memiliki kekuatan selain dari Allah, maka tradisi ini dapat menjadi bagian dari pendidikan moral yang menyentuh hati, mempererat silaturahmi, dan mengingatkan kita bahwa setiap langkah hidup hendaknya dimulai dengan permohonan restu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat dipahami bahwa tradisi ini mengajarkan kita bahwa keberkahan tidak terletak pada air kembang atau mayang kelapa, tetapi pada adab, doa, niat yang lurus, serta kebersamaan keluarga yang terus mengiringi calon pengantin untuk memasuki babak baru kehidupannya. Tradisi itu hanyalah sebuah wadah, niat dan maknanya lah yang menentukan apakah ia menjadi amal kebaikan atau hanya sekedar seremonial tanpa roh. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.